Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada keterangan. Nah, unsur inti dari klausa ialah subjek dan predikat. Dan di slide berikutnya adalah jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa ini ada 4 macam. Yang pertama ialah klausa subjek. Fungsi dari klausa subjek ialah subjek di dalam kalimat. Contohnya seperti al-qira'atu mufidatun, yang berarti membaca itu bermanfaat. Kalimat al-qira'ah adalah kalimat subjek atau klausa subjek pada kalimat yang menunjukkan bahwa membaca itu adalah subjek kalimat. Dan yang kedua ada klausa objek. Nah, klausa objek ini adalah objek dalam kalimat. Nah, pada klausa objek ini memiliki 2 macam objek. Yang pertama, objek yang secara langsung, dan yang kedua, objek yang tidak secara langsung. Berikut contohnya dari objek yang langsung. Contoh dari klausa objek yang secara langsung. Ahabbal kitab, yang berarti saya suka buku. Di sini, Alkitab ialah objek langsung yang menerima tindakan suka. Dan yang contoh yang kedua dari klausa objek yang secara tidak langsung ialah a'taitahal kitab, yang berarti saya memberikannya buku. Ini Alkitab adalah klausa objek tidak langsung yang menerima tindakan. Dan jenis selanjutnya adalah jenis yang ketiga, yaitu klausa deskripsi. Fungsi dari klausa deskripsi ialah digunakan untuk menjelaskan atau memberikan sebuah informasi. Bahan yang menjelaskan klausa subjek dan klausa objek dalam sebuah kalimat. Dari klausa deskripsi ialah ar-rajulu tawilu yal'abu kurratal qaddam, yang berarti pria tinggi bermain bola. Dalam kalimat ar-rajulu tawilu di sini adalah klausa deskripsi yang menjelaskan bahwa pria itu yang tinggi. Dan berikutnya adalah jenis klausa yang keempat, ialah klausa pelengkap. Klausa ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan perlengkapan atau peralatan dalam sebuah konteks tertentu. Contoh dari klausa pelengkap ialah al-computer jadidun sari'un, berarti komputer itu baru dan cepat. Di sini al-computer jadid adalah sebuah klausa pelengkap yang menjelaskan bahwa komputer itu baru dan cepat. Di slide berikutnya adalah pembagian klausa. Nah, pembagian klausa ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, klausa nomina. Yang kedua, klausa adjektifal. Yang ketiga, klausa verbal. Yang keempat, klausa preposisional. Dan yang kelima, klausa numeral. Dan di slide berikutnya ialah fungsi dari pembagian klausa. Yang pertama, klausa nominal. Klausa nominal ini adalah berperan sebagai objek, subjek, predikat,
dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Contoh dari klausa nominal ialah ma'ajibni huwal kitab filsafah. Dalam klausa ini, ma'ajibni berperan sebagai objek dan kitabul filsafah berperan sebagai pelengkap nominal yang menjelaskan apa yang disukai penutur. Yang artinya, yang saya suka adalah buku filsafat. Dan pembagian klausa yang kedua ialah klausa verbal. Fungsi dari klausa verbal adalah sebuah tindakan atau aktivitas dari sebuah kalimat. Yang contohnya seperti indama qara'tul kitaba sya'urtu bil sa'adah. Pada klausa verbal ini menjelaskan bahwa tindakan membaca buku yang dilakukan oleh penutur. Klausa indama qara'tul kitaba adalah klausa verbal yang artinya ketika saya membaca buku, saya merasa bahagia. Dan yang ketiga ialah klausa adjektifal. Fungsi dari klausa adjektifal ialah mengidentifikasikan atau menambahkan sebuah informasi tentang benda atau orang dalam sebuah kalimat. Hanya at-tayra allati akhadna ila buris kunta marihatan. Klausa ini mengidentifikasikan bahwa pesawat ini membawa penumpang ke Paris dan penumpang itu merasa nyaman. Pada kalimat allati kharajna ila buris kunta marihatan adalah klausa adjektifal yang menjelaskan bahwa klausa itu mengidentifikasikan pesawat. Yang artinya pesawat yang membawa kami ke Paris, kami merasa nyaman. Dan yang keempat ialah klausa preposisional. Memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan preposisi dalam kalimat. Contoh klausa preposisional. Fil madinati allati zara'at az-zuhra. Klausa ini menjelaskan bahwa klausa ini memberikan informasi tentang tempat di mana bunga-bunga itu ditanam. Pada kalimat allati zara'at az-zuhra adalah klausa preposisional yang diawali oleh preposisi fi yang artinya di kota di mana bunga-bunga ditanam. Dan yang kelima ialah klausa numeral. Fungsi dari klausa numeral memberikan sebuah informasi tentang kuantitas atau jumlah dalam sebuah kalimat. Contohnya, fi hunaka 20 taliban fil fasli. Penjelasan klausa ini memberikan informasi tentang jumlah atau kuantitas siswa di dalam kelas. Pada kalimat 20 taliban adalah klausa numeral yang menjelaskan bahwa di kelas terdapat 20 siswa yang mengidentifikasikan jumlah. Pada slide berikutnya, macam-macam verba dalam klausa. Yang pertama, kata kerja transitif tanpa atribut. Yang kedua, kata kerja transitif dengan atribut. Yang ketiga, kata kerja intransitif tanpa atribut. Yang keempat, kata kerja intransitif dengan atribut. Kata kerja transitif dengan atribut ialah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadikan kalimat itu lebih bermakna. Dan kata kerja intransitif tanpa atribut
adalah kata kerja yang tetap membutuhkan objek untuk membuat sebuah kalimat bermakna, tetapi tidak ada atribut yang menjelaskan objek tersebut. Dan yang ketiga, kata kerja intransitif dengan atribut adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau yang tidak memerlukan objek untuk membuat kalimat bermakna. Namun, dalam kalimat tersebut ada atribut yang menjelaskan subjek atau kata kerja itu sendiri. Kata kerja intransitif tanpa atribut adalah kata kerja yang tidak membutuhkan atau yang tidak memerlukan objek dan juga tidak memerlukan atribut dalam kalimat.